Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan materi tentang sistem syaraf pusat. Sistem saraf. Pengertian dari sistem saraf adalah sistem kompleks yang berperan dalam mengatur dan mengordinasikan seluruh aktivitas tubuh. Sistem ini memungkinkan Anda untuk melakukan berbagai kegiatan, seperti berjalan, berbicara, menelan, bernapas, serta semua aktivitas mental, termasuk berpikir, belajar, dan mengingat. Sistem saraf dibagi menjadi dua, yaitu saraf pusat dan saraf tepi. Saraf pusat terdiri menjadi dua, yaitu otak dan medula spinalis. Otak memiliki bagian di antaranya cerebrum atau otak besar, cerebellum atau otak kecil, diencephalon atau otak tengah, dan batang otak. Otak besar adalah bagian otak yang paling besar. Organ yang sangat kompleks ini memiliki berbagai fungsi penting bagi tubuh, seperti mengatur gerakan tubuh, kemampuan berbahasa, berpikir, dan menyimpan memori. Otak besar terbagi menjadi dua bagian, yakni otak kiri dan otak kanan. Otak kanan dan otak kiri mempunyai bagian lobus, di antaranya yang pertama, lobus frontal, bagian cerebrum terletak di anterior yang berfungsi untuk area berpikir, untuk mengawali perintah gerakan motorik. Yang kedua, lobus temporal. Lobus temporal terletak di kedua sisi kepala yang sejajar dengan telinga. Bagian otak besar yang ini bertanggung jawab terhadap fungsi pendengaran, memori, dan emosi. Kerusakan pada lobus temporal dapat menyebabkan masalah pada ingatan, persepsi ucapan, dan kemampuan berbahasa. Yang ketiga, lobus parietal terletak di bagian superior, berfungsi mengendalikan rasa sakit, suhu, getaran, dan tekstur. Yang keempat, lobus occipital terletak di bagian belakang yang berfungsi untuk menginterpretasi penglihatan. Otak kecil disebut juga dengan cerebellum. Otak yang terletak di bagian belakang kepala ini berfungsi untuk mengatur kerjasama antar otot, mengendalikan keseimbangan, dan menjaga postur tubuh. Otak ini terletak di belakang kepala, tepatnya di bawah lobus occipital, otak besar, dan di dekat batang otak. Diencephalon atau otak tengah talamus bertanggung jawab terhadap memori, siklus tidur, dan kesadaran, serta meneruskan atau mengirimkan informasi ke sistem tubuh lain. Hipotalamus berfungsi untuk mengatur nafsu makan, emosi, suhu tubuh, jam biologis tubuh, dan produksi serta pelepasan hormon. Batang otak adalah seikat jaringan saraf di dasar otak. Fungsinya sebagai stasiun pemancar yang menghubungkan otak besar ke saraf tulang belakang, serta mengirim dan menerima pesan antara bagian tubuh dan otak. Batang otak terdiri dari 3 struktur utama, yakni otak tengah, pons, dan medula oblongata. Sistem saraf tepi. Adapun saraf tepi sendiri merupakan jaringan perpanjangan dari otak dan sumsum tulang belakang. Saraf tepi berfungsi sebagai jembatan untuk mengantarkan informasi dari atau menuju otak. Sebagai contoh, saraf tepi akan menyampaikan rangsangan yang diterima oleh tangan yang terjepit ke otak. Sistem saraf tepi dibagi menjadi dua cabang, yaitu sistem saraf somatik dan sistem saraf otonom. Saraf somatik isinya motorik yang berfungsi membawa perintah berat dan sensorik berfungsi membawa rangsang. Saraf otonom dibagi menjadi dua, yaitu simpatis dan parasimpatis. Saraf tepi meliputi saraf kranial. Saraf kranial adalah saraf yang keluar dari otak, yang berjumlah 12 dan ada 3 kelompok, berfungsi sebagai saraf sensorik, motorik, dan gabungan. Saraf kranial 1, olfaktorius, jenis sensorik, berfungsi menerima rangsang dari hidung dan mengantarkannya ke otak untuk diproses sebagai sensasi bau. Saraf kranial 2, optik, jenis sensorik, berfungsi menerima rangsang dari mata dan mengantarkannya ke otak untuk diproses sebagai persepsi visual. Saraf kranial 3, okulomotor, jenis motorik, berfungsi menggerakkan sebagian besar otot bola mata. Saraf kranial 4, troklearis, jenis motorik, berfungsi menggerakkan otot bola mata. Saraf kranial 5, trigenimus, jenis gabungan. Sensori, menerima rangsangan sensorik dari wajah untuk diproses di otak. Motorik, menggerakkan otot-otot pengunyah. Saraf kranial 6,
abdusen jenis motorik berfungsi menggerakkan otot bola mata. Saraf kranial 7, facialis jenis gabungan sensorik menerima rangsang dari 2/3 bagian anterior lidah untuk diproses di otak sebagai sensasi rasa. Motorik mengendalikan otot wajah untuk menciptakan ekspresi wajah. Saraf kranial 8, vestibulo-cochlearis jenis sensorik, sensori sistem vestibular mengendalikan keseimbangan. Sensori sistem pendengaran menerima rangsang untuk diproses di otak sebagai suara. Saraf kranial 9, glossopharyngeal sensori menerima rangsang dari bagian 1/3 posterior lidah untuk diproses di otak sebagai sensasi rasa. Motorik menggerakkan otot-otot lidah dan faring. Saraf kranial 10, vagus jenis gabungan, sensori menerima rangsang dari otak dalam atau visceral. Motorik mengendalikan organ-organ dalam atau visceral. Saraf kranial 11, aksesorius jenis motorik berfungsi menggerakkan otot trapezius dan sternocleidomastoideus mengendalikan pergerakan kepala. Saraf kranial 12, hipoglossus jenis motorik berfungsi mengendalikan pergerakan lidah.